Baik, kurikulum vitae. Di sini awalnya saya juga menganggap ini hal yang biasa aja waktu saya menjadi uh, siswa bahasa Inggris, waktu mulai mencari beasiswa, saya menganggap bahwa kurikulum vitae ini hal biasa saja. Ternyata kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata CV ini hal yang biasa dianggap biasa yang kita lewatkan, namun sebenarnya itu penting. Ya, jujur waktu saya buat CV itu nggak total juga, Saya buat CV ya seadanya aja. Namun ketika mendapat informasi bahwa ternyata CV itu sangat penting, baru saya mulai membenahi CV saya. Well, di sini kalau saya bertanya kepada teman-teman di sini ya, di sini. Siapa di sini yang udah punya CV? Yang udah buat CV secara ya udah final, CV-nya udah bagus. Pokoknya ini CV yang pernah di-share ke yang lain, baik itu di perusahaan ataupun itu di scholarship provider. Siapa? Mungkin bisa raise your hand. Ikonnya aja saya butuh. Icon yang udah buat. Alhamdulillah sudah ada satu, apalagi yang udah buat icon, raise your hand, siapa yang udah pernah buat. Oke, ada berapa orang yang udah buat? 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan ya, kalau kita lihat ini 1/8, lumayan ya. 5/10, oke lah, 1/10, hampir hanya 10% yang sudah membuat CV. Oke. Mungkin ada berbagai hal kenapa teman-teman ada yang belum buat CV, ada yang udah buat CV. Namun saya sampaikan di sini, terkadang kita tidak membuat sesuatu karena kita tidak tahu manfaatnya. Nah, disinilah kita explore. Apa sih manfaatnya dari kurikulum vitae? Oke, saya nggak tahu apakah sudah tadi diperkenalkan sama host. Saya perkenalkan ulang. Nama saya Akbar Mapiara. Ya, saya Akbar Mapiara. Saya asli Makassar ya, tapi sekarang domisili di kampung Inggris, Pare Kediri. Ya, saya di sini takdir Allah, saya nggak sengaja, saya hanya siswa dulu, ternyata betah juga siswa jadi tutor manajemen suatu kursus dan sekarang membangun kursusnya itulah Flip English School dan kelas Inggris. Sempat juga saya juga founder di ruandiskusi.id. Baik, kalau S1 saya di UNM tetap di kampus saya, Universitas Negeri Makassar, dan S2 saya di University of Bristol, beasiswa LPDP, LN. S1, S2 saya tidak ada perubahan, tetap Mathematics Education, pendidikan matematika. Saya bukan jadi, I'm not English teacher, but I can teach IELTS or TOEFL preparation. Ya. Jadi saya bisa ngajar IELTS, TOEFL itu karena nggak mesti kita jurusan ya, nggak mesti kita the major of English education bahwa kita bisa ngajar IELTS ataupun TOEFL. Karena saya kira IELTS itu ataupun TOEFL ataupun bahasa Inggris secara umum itu adalah soft skill yang meskipun kita tidak punya jurusan bahasa Inggris, basic kita, prinsipal kita bukan bahasa Inggris, kita masih bisa mempelajari ataupun mengajarinya. Baik, pada saat ini saya nggak terlalu banyak ngobrol tentang IELTS ataupun TOEFL karena saya ditugaskan untuk materi kurikulum vitae. Adapun di lain waktu, kalau saya diberi kesempatan atau punya waktu, kita akan berbagi tentang tips trik untuk bagaimana jalan tol memperoleh nilai IELTS yang sesuai dengan target. Oke, kurikulum vitae. Baik, pentingkah next di sini, why do we make curriculum vitae? Kenapa kita harus membuat kurikulum vitae? Kenapa kita harus create kurikulum vitae? Di situ saya paparkan bahwa kurikulum vitae ini pada umumnya ada 3 keperluan untuk kerja ya, kurikulum kerja, untuk magang, internship ya, terkadang kita mau magang entahkah itu dalam sebuah NGO yang non profit ataupun profit.
magang di sebuah perusahaan pemerintahan ataupun swasta, terkadang dibutuhkanlah CV. Dan ternyata beasiswa pun itu membutuhkan CV. Ya, daftar kampus pun terkadang juga dibutuhkan CV, kurikulum vitae. Di sini, tapi untuk pembicaraan saat ini karena kita akan temanya lah complete scholarship guide, berarti kita akan lebih fokus ke bagaimana membuat CV untuk mendaftar to apply scholarship. Now, okay, that's why. Why writing curriculum vitae is important? Kenapa menulis curriculum vitae is important? Ya, oke. Ini supaya santai aja ya. Mungkin ada yang ingin memaparkan kenapa curriculum vitae itu penting. Silakan raise your hand. Ayo, sambil pemanasan. Ada yang mau paparkan kenapa kurikulum vitae itu penting? Silakan yang ingin berkomentar. Ya. Oke, silakan Mbak Fatimah Haji. Ini Mbak Haji Fatimah atau Mbak Fatimah Haji? Silakan. Silakan unmute your audio. Mbak Fatimah Haji, silakan paparkan kalau ingin paparkan. Atau yang lain? Atau ya Fatimah Haji, silakan. Kenapa kurikulum vitae itu penting? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau menurut saya pribadi, kenapa sih kurikulum vitae itu penting? Karena di situ merupakan data kita. Ya, detail data kita bisa dilihat dari kurikulum ataupun dari visi tersebut. Jadi kadangkala baik itu perusahaan kalau kita mau lamar kerja maupun kalau kita mau ikut beasiswa itu dilihat berdasarkan CV tersebut gitu. Begitu lebih kurang. Kurangnya, betul. Oke, ada yang lain? Terima kasih Mbak Fatimah Haji. Ada yang lain? Silakan yang mau langsung audio, unmute audionya langsung bicara. Silakan siapa? Satu orang lagi. Silakan, ada yang mau? Nggak usah malu-malu. Ini loh, online kita online nggak temu langsung kok. Ada yang mau paparkan? Silakan. Ayo. Silakan yang ingin memaparkan. Oke. Karena kayaknya masih malu-malu, pemanasan ya. Oke. Kenapa penting kurikulum vitae itu? Betul, itu gambaran sekilas tentang diri teman-teman. Baik itu ketika teman-teman ingin melamar pekerjaan, tapi kita nggak bahas ya tentang kurikulum vitae untuk apply for the job. Untuk internship ini biasa buat baik itu untuk di perusahaan ataupun mungkin exchange program ya. Ya, itu kan butuh juga kurikulum vitae. Bisa juga kita kaitkan dengan kurikulum, hampir sama sih sebenarnya. Kita untuk CV untuk daftar scholarship itu bisa kita gunakan untuk exchange program. Baik, itu tadi bahwa kurikulum vitae itu sangat penting untuk kita tulis karena itu menggambarkan secara sekilas apa sih, bagaimana sih pribadi kita, bagaimana sih biodata kita, pengalaman kita tentang, intinya adalah menggambarkan secara sekilas tentang diri kita sebenarnya, baik itu tentang background pendidikan kita, pengalaman kita, ya. Kalau lebih singkatnya lah, bagaimana kemampuan kita kemampuan kita dalam menjual diri kita, bukan dalam harus kita kasih tanda petik menjual diri kita, bukan maksudnya menjual diri kita, bagaimana kita menunjukkan ini loh saya, ini loh yang kami miliki, yang saya miliki, dan ini loh yang sesuai dengan apa yang saya tuju. Why writing curriculum vitae is important. Oke, next. Sebenarnya hampir semua beasiswa itu membutuhkan kurikulum vitae, baik itu AS, LPDP, Korean Government, Orange Tulip, ya, beasiswa Kominfo, hampir semua itu membutuhkan kurikulum vitae. Contoh aja, LPDP enggak ya. Kalau LPDP enggak minta
sertakan kurikulum vitae nggak mungkin, nggak minta. Tapi di formnya itu kan butuh biodata, ya. Secara tidak langsung kurikulum vitae yang kalian buat itu bisa dipindahkan di form LPDP ataupun form kampus. Form kampus pun itu butuh biodata, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, pendidikan kalian, ya. Itu kalau kita udah punya kurikulum vitae, nggak mengambil waktu, tinggal kita copy paste, ya, copy paste. Itulah pentingnya kenapa kurikulum vitae. Jadi kurikulum vitae itu secara tidak langsung mempersiapkan diri kita sebagai inventaris kita ketika kita daftar sebuah kegiatan, baik itu exchange program ataupun scholarship, ya. Dan alangkah bagusnya kalau kurikulum vitae tersebut kita buat sebelum pendaftaran. Kenapa? Kita udah bisa pikirkan, oh ternyata gini loh pengalaman saya. Terkadang kita lupa, kita pernah masuk kegiatan organisasi ini, kita pernah bekerja di sini, itu. Dan ketika kurikulum CV kita udah ready, ketika udah ada, itu kita tidak perlu membutuhkan waktu yang lama lagi untuk mengisi form. Itu hal yang paling penting, ya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman minimal lah nanti lulus di salah satu beasiswa ini. Kita aminkan, amin ya Allah, ya. Saya juga sekarang saya masih baru selesai, udah 2 tahun ya, 2 tahun 2019 selesai S2 dan juga masih pengen daftar beasiswa. Semoga kita sama-sama bisa, mungkin ada teman-teman yang ingin beasiswa S1, S2 ataupun bersamaan dengan target saya itu S3. Kita doakan mudah-mudahan bisa mencapai beasiswa tersebut. Jadi ini singkat aja ya. Oke. Penuhi elemen berikut, insya Allah CV bakal menarik. Ini saya bilang 95% ya. 5% itu karena ketentuan Allah. Insya Allah kalau kalian penuhi elemen-elemen tersebut, poin-poin tersebut, insya Allah CV kalian bisa dia katakan termasuk CV yang berkualitas. Baik, yang pertama ini data pribadi. Ya, data pribadi jelas. Hal yang sangat penting untuk kamu sertakan adalah nama lengkap. Nama lengkap ya, bukan nama Facebook, bukan nama IG ya. Nama Facebook kayaknya kan, kalau nama Facebook dulu kayaknya hanya 2 kali ya, boleh ya diganti ya. Makanya saya sampai biasa terkadang heran dengan teman-teman saya. Ada teman saya, junior saya itu namanya apa ya? Bla bla bla, cantik Cimlikiti. Apa cantik Cimlikiti? Ada juga yang pakai cute. Saya tanya kenapa nggak ubah? Hanya bisa 2 kali dalam buat akun. Aduh, untung nama saya bukan Akbar Mapiara bla 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 bla. Si Galo apalah. Ya, gunakan nama lengkap kalian ya, nama lengkap kalian. Terkadang apakah kita perlu pasang titel kita? Ya. Kalau biasanya form itu nggak perlu sih. Kalau biasanya form itu nggak perlu sih. Apalagi kalau CV luar negeri itu nggak terlalu menonjolkan titelnya, karena kenapa? Akan ditunjukkan pada saat di jenjang pendidikan, ya. Nama lengkap, alamat tempat tinggal, nama alamat tempat tinggalmu ya, bukan tempat tinggalnya siapa? Tempat kosmu, alamat tempat tinggalmu karena yang permanen. Kalau yang belum nikah ya dia orang tuanya. Kalau udah belum nikah dan punya rumah ya silakan. Karena terkadang alamat tempat tinggal itu akan tersimpan dengan baik. Mungkin ya, terkadang ada juga beasiswa itu yang konfirmnya kan udah lama, apalagi terutama di Arab Saudi ya, yang daftar beasiswa Arab Saudi itu bisa sampai 2 tahun loh. Jadi kalau alamat tempat tinggalmu yang tidak permanen, yang kosmu sekarang, yang gonta-ganti pindah, jangan sertakan. Nomor telepon maupun email. Ya, ini yang paling penting sebenarnya. Kalau nomor telepon itu kalau luar negeri itu yang paling penting itu adalah email sih sebenarnya. Lebih penting email. Karena kalau nomor telepon itu biasa sulit dihubungi ataupun dia lebih formalnya email. Karena pengumuman untuk beasiswa kebanyakan di email, jarang di telepon. Terkadang kalau di LPDP WhatsApp sih, hanya WhatsApp itu hanya menyampaikan bahwa kami udah mengirimkan informasi di email. Pada intinya email. Memang Indonesia belum familiar dengan email. Kalau kita kuliah di luar negeri itu lebih cenderung, apalagi dosen-dosen kita itu
komunikasi dengan kita itu bukan lewat WhatsApp, bukan lewat WeChat, tapi lewat email. Ya, makanya biasakan dari pagi, biasakan dari sekarang, setiap pagi biasakan untuk buka email. Siapa tahu kalian dapat email dari kampus, nggak tahu kenapa ditawarkan menjadi awardee scholarship di sana. Ya, amin. Sedangkan untuk agama berat dan tinggi sifatnya kondisional. Kalau agama sih di CV scholarship nggak penting banget ya, nggak penting banget. Bahkan saya nggak pernah cantumkan di CV ya. Nanti kalau kondisional aja, kalau mau cantumkan oke, ya. Kalau LPDP jelas tentu kan kita harus cantumkan. Jadi kondisional dalam artian tidak wajib ya, bukan menjadi penilaian bahwa apakah harus kita berat dan tinggi, enggak. Karena kita bukan ingin menjadi modal, kecuali kalau kita ingin menjadi job modal, enggak diperlukan berat, enggak. Oke. Jenjang pendidikan terbaru, enggak usah ya kalian masukkan dari SD. Jujur, dulu saya baca beberapa CV itu mulai dari SD. Saya bilang, kenapa enggak sekalian TK dimasukkan? Saya ini mantap ya. Maksud saya ini terbaru ya, minimal lah yang 3 terbaru. Misalkan teman-teman udah S1 ya S1, SMA sama SMP. Kalau memang udah S2 berarti S2, S1 dan SMA. Bahkan saya dulu lebih cenderung hanya waktu daftar dulu masih hanya cantumkan SMA dan SMA dan S1 ya. Tidak adalah, cukuplah dari SMA, nggak usah sampai SD, SMP ya teman-teman. Sertakan juga pendidikan non formal, mungkin teman-teman ikut short course mungkin di Amerika, atau mungkin teman-teman ikut exchange program, sertakan semua itu. Kenapa sih bisa penting? Itulah sekarang kita lupa loh. Makanya sekarang cari itu cepat sertifikat kalian. Siapa tahu kalian pernah ikut short course yang informal ya, mulai kalian melis gitu. Baik, sertakan juga IP juga penting. IP juga kami ya kan pada saat kami membuat CV ya kami cantumkan IP juga ya. Di sini GPA 3,95 bukan saya. Kalau saya nggak sampai 3,5 karena sempat dapat failure cukup waktu di S2 ya. 3,95 kasih garis miring 4,0 itu ya. Baik, prestasi kalian, cantumkan prestasi akademik maupun non-akademik. Misalnya pernah menjadi duta lingkungan, menang lomba debat, tapi jangan juga ya menang lomba makan kerupuk se-RT, enggak usah cantumkan. Yang relevan aja ya. Lomba, apalagi yang prianya, lomba domino setingkat RT. Enggak usah. Yang jelasnya cantumkan prestasi akademik kalian maupun akademik ya. Yang relevan lah, yang relevan mungkin PKM juga sangat perlu ya. Saya yakin kalau mahasiswa itu pernah ikut PKM ya, program kreativitas mahasiswa, PIMNAS ya, lomba olimpiade juga bisa ya, lomba olimpiade teman-teman, entah olimpiadanya tingkat kabupaten, provinsi, kayak teman-teman cantumkan ya, tunjukkan prestasi kalian. Baik, next. Karena kita berhubungan dengan dengan scholarship ya, tampilkan proyek dan penelitian kalian. Kerja apa saja yang kamu hasilkan sejauh ini? Contohnya kamu pernah membuat karya ilmiah yang pernah dipublikasikan. Beritahukan judul dan waktu ya. Jangan sampai teman-teman, ini jangan sampai ya, bilang pernah membuat karya tulis tapi tidak memberikan secara detail, hanya judul aja, tapi berikan waktunya, tempatnya, bahkan kalau karya itu mungkin siapa yang publish-nya, di mana di publish-nya, mungkin kampus biasa di publish atau publish atau sebagai persyaratan kelulusan. Ya, jika kamu hendak melamar untuk beasiswa magis atau doktor, riwayat penelitian akan jadi informasi penting, betul, penting banget ya, karena mau tidak mau disertasi kalian, tesis kalian atau disertasi kalian itu kan punya basic penelitian yang bagus. Paling tidak kalian punya pengalaman dalam meneliti itu. Dan itu kalian tunjukkan kalau kalian memiliki hal tersebut. Oke. Pengalaman pendukung.
Halo? Halo? Ada pertanyaan atau gimana ini? Baik. Pengalaman pendukung. Sini. Pengalaman pendukung, work experience. Bedanya kalau ya pengalaman pendukung di sini nggak sedetail kalau kita buat CV pekerjaan. Kalau CV pekerjaan kan biasa kita misalkan manajer, apa job desk-nya ini. Kalau ya work experience ya cukup lah teman-teman menjelaskan apa posisinya, tahun berapa, apa nama perusahaannya ya, dan mungkin pencapaiannya dikit aja. Nggak usah secara detail. Karena kenapa? Karena kalian teman-teman, CV yang kita maksudnya CV untuk education, untuk apa? Untuk jenjang pendidikan, untuk melamar beasiswa, bukan untuk pekerjaan. Beda kalau CV untuk pekerjaan, memang lebih cenderungnya kalian tunjukkan pengalaman kerja teman-teman. Tapi kalau untuk CV untuk CV scholarship teman-teman hanya menunjukkan secara sekilas pengalaman pekerjaan teman-teman, bahkan juga volunteer pun itu. Tapi ini juga sangat mendukung. Ya, kamu bisa cantumkan pengalaman pekerjaan, magang serta part time di organisasi. Jadi meskipun panitia pun itu kan, ya meskipun kepanitiaan ya, misalnya saya nggak pernah ikut organisasi BEM ataupun himpunan, tapi saya pernah ikut panitia, ikut cantumkan aja. Yang jelasnya punya SK yang bisa dipertanggungjawabkan ketika diminta apa buktinya. Tapi nggak usah tulis di sini, nggak usah lampirkan buktinya. Nanti kalau dia diminta, kalian bisa pertanggungjawabkan. Jangan asal nulis semua ya. Pernah kerja ini, pas ditanya di interview, apa buktinya? Kewalahan. Ya, karena saya yakin CV itu akan ada poin-poin yang ditanyakan pada saat interview, entahkah pada saat interview beasiswa ya, ataupun daftar. Hati-hati menulis yang kalian tidak pernah kerjakan. Itu teman-teman. Referensi ini sangat penting referensinya ya. Referensi ini menjadi ya sebenarnya recommendation ya. Saya ini baik itu scholarship atau kampus itu memang saya udah mencari dosen-dosen saya yang bisa merekomendasi saya buat surat rekomendasi, dan saya tahu ini akan selalu mensupport saya cantumkan di CV. Kemarin saya pakai dekan saya, ketua dekan saya, dan ketua pasca sarjana, ketua prodi pasca sarjana. Dan saya cantumkan dan saya minta izin bahwa saya cantumkan di CV, dan kemudian memang ada suatu hal dihubungi beliau tidak keberatan ya. Sangat penting teman-teman cantumkan professional reference, bahwa memang ada namanya untuk mengkonfirmasi ketika apa yang kita tulis ini dan memang betul. Biasanya kampus itu mengkonfirmasi ya, terkadang mengkonfirmasi via email, terkadang ya. Baik. Make it simple and clear. Buat itu sederhana teman-teman. Tunjukkan hal yang penting. Nggak usah pengalaman organisasi. Misalkan kamu punya pengalaman organisasi banyak sekali. Misalkan ada 100. Nggak usah kamu 100 cantumkan. Yang penting-penting aja. Dan yang relevan. Biar panitia, misalkan panitia konsumsi, nggak usah lah kalau tidak relevan dengan kegiatan kalian. Kalau misalkan banyak ya. Kalau memang sedikit ya nggak apa-apa cantumkan. Tapi kalau banyak, pilih yang relevan. Ya, dan mendukung tujuan kalian mendaftar, baik itu mendaftar beasiswa ataupun kampus, gitu teman-teman. Ini English, ini English sangat mendukung. Jujur, kalau saya sarankan sih nggak usah buat CV yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris aja langsung, ya. Nanti juga kalau meskipun teman-teman daftar beasiswa, daftar kerja juga, itu juga kan bisa digunakan. Tinggal diubah-ubah aja sih sebenarnya. CV untuk beasiswa itu bisa digunakan untuk CV pekerjaan, tinggal menambahkan perjelas di pengalaman pekerjaannya. Kalau saran saya sih bahasa Inggris, karena itu juga sangat menunjukkan bahwa teman-teman ini siap, atau teman-teman yang memiliki dasar bahasa Inggris yang bagus, gitu. Tentunya akan memberikan nilai plus lah bagi interview. Saya jujur kalau menerima membuka lowongan pekerjaan, baik itu
tutor ataupun staff itu lebih cenderung saya akan lihat apakah dia CV-nya itu bahasa Inggris atau tidak, dan akan ada nilai plus. Tapi bukan persyaratan kelulusan bahwa dia harus CV bahasa Inggris bahwa dia lulus, tapi akan ada nilai plus ketika dia memiliki CV bahasa Inggris. Kalau daftar beasiswa luar negeri, Turki, terkadang juga kita mesti daftar Turki, formnya kan biasanya minta formnya bahasa Inggris. Oke, pilih font yang tepat ya. Pilih font yang tepat. Tampilkan foto yang layak ya. Pilih huruf yang mudah dibaca, contohnya Calibri, Alphabet ya, betul. Pilih semua jenis mudah yang dibaca ya. Mudah, pilih font yang tepat, jangan terlalu apa? Jangan, ibaratnya gini. Ini bukan seberapa, bukan membuat pembaca berpikir ini kira-kira tulisannya apa, ini pilih font yang artistik banget gitu ya, tapi pilih font yang mudah dibaca. Ini contohnya ya, Helvetica ya, Times New Roman. Ini usahakan yang jelas Helvetica contohnya. Oke teman-teman, lampirkan foto yang layak. Minta tolong kalau foto-fotonya kemarin ada kan ya. Iya, saya nggak salahkan sih yang kalau yang nggak lulus SPTN kemarin gara-gara foto. Sama juga CV, jangan juga foto selfie-nya teman-teman. Serta tidak lulus SBM pun foto selfie satu badan. Luar biasa ya. CV itu gunakan pas foto teman-teman. Baik itu luar negeri, dalam negeri pun memang gunakan pas foto. Ya. Yang jelasnya tampak wajah. Terkadang kalau luar negeri itu biasa ada foto-foto agak miring ya, tapi itu jelasnya tampak wajah. Yang parah itu kalau satu badan dan selfie, ya. Begitu teman-teman. Baik, review and improvement. Gunakan sesi terakhir untuk membacakan atau berlebihan. Jelas, bukan hanya satu kali buat selesai itu kalian review apa ada kekurangan. Tapi saya yakin ada kekurangan kok. Pasti ada kekurangan. Kalian tinggalkan, misalkan sudah buat CV-nya, kalian tinggalkan berapa hari kekurangan yang ada dalam CV tersebut. Entah mungkin yang paling minimal kalian misspelling. Ya, itu saja. Saya kira demikian. Gimana sesi tanya jawabnya? Saya alihkan ke host kita. Oke, thank you so much. Oke, teman-teman semuanya, gimana tadi materinya dari Mr. Akbar? Kalau dari teman-teman masih ada yang belum paham atau ada sesuatu yang ditanyakan nih, misalkan mau nanya pendapatnya Mr. Akbar tentang CV yang udah kalian buat, bisa langsung tulis di kolom komentar ya Mr. Akbar. Nanti Mr. Akbar akan bantu jawab bareng-bareng. Kita juga langsung ngomong Kak. Iya, atau bisa langsung open cam dan open mic, nanti langsung ngomong langsung ke Mr. Akbar. Nanti Mr. Akbar akan bantu jawab. Gitu. Silakan. Terus aku mau ngasih pengumuman untuk 5 orang yang namanya saya sebut. Ada Mr. Ilham, Mr. Dwi Langgeng. Anyway, nama-nama yang saya sebut silakan langsung chat pribadi Flip English School ya. Nanti akan saya data 5 orang tersebut yang akan mendapatkan feedback langsung dari Mr. Akbar. Nama pertama yang saya sebut ada Mr. Ilham, Mr. Dwi Langgeng, Miss Tika Ayu, Mr. Dita Aditya Nugraha, dan Miss Safitri. Nanti 5 orang yang saya sudah sebutkan silahkan membuat CV, kemudian disubmit langsung atau dikirimkan ke admin kami, nanti kemudian akan ada feedback atau koreksi dari Mr. Akbarnya langsung untuk 5 orang tersebut. Jadi 5 orang yang mendapatkan feedback langsung dari Mr. Akbar adalah orang-orang yang tergabung dalam Exclusive Membership Code Kamu Inggris Pare. Kalau teman-teman mau dapat feedback secara langsung oleh Mr. Akbar, bisa langsung daftar di IMC karena kita masih buka kesempatan member untuk teman-teman semuanya. Mungkin Miss Sri Hardiani mungkin ada pertanyaan? Silakan Miss atau Miss Fatimah. Oke, Miss. Oh ya, ada pengumuman juga dari admin kami, Miss Fatimah Haji dapat giveaway speaking expert karena aktif selama
acara bisa langsung hubungi RSVP yang udah saya cantumkan di kolom komentar ya di 0812 800 172. Gitu. Ada nggak kira-kira yang mau bertanya dengan Mr. Akbar dari 45 partisipan hari ini yang bergabung dengan Complete Scholarship Guide? Mister, saya mau nanya dong, sebenarnya ada nggak sih Mister perbedaan antara CV kerja kita dan apa sih yang membuat perbedaan mencolok? Poin-poin yang harus kita cantumkan dalam CV kerja dan CV education. Kalau yang paling mencolok adalah kalau CV beasiswa ataupun CV akademik CV itu lebih cenderung ke tunjukkan bagaimana pengalaman akademik, misalkan pernah penelitian di mana, pernah ikut kegiatan yang berhubungan dengan akademik. Kalau pekerjaan itu lebih cenderung ke pengalaman pekerjaannya, misalkan tadi saya bilang, misalkan dia sebagai manajer, manajernya tugasnya apa, job desk-nya apa, ini misalkan ada 5 poin. Kalau di akademik nggak perlu jelaskan job desk-nya apa, bilang aja job manager dari tahun ini ke tahun ini dan pekerjaannya ini. Kalau selain itu, kalau di akademik lebih cenderung juga menunjukkan prestasi dalam akademiknya. Terkadang kalau pekerjaan itu nggak perlu kita tunjukkan prestasi dalam akademik, terkadang nggak perlu, tapi nggak apa-apa juga kalau kita cantumkan. Namun hal yang paling besar yang membedakan adalah itu tadi, perbedaan kalau dia pekerjaan, ingin daftar pekerjaan berarti dia harus menunjukkan secara detail mengenai pengalaman pekerjaannya. Nah, gitu. Kalau di akademik nggak usah sih. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan Mister. Terima kasih ya Mister jawabannya. Anyway, ini ada pertanyaan dari Miss. Bentar ya, saya bacakan. Dari Miss Reza. Oh, Miss Lintang dulu. Miss Lintang Aulia. Miss, apakah data prestasi, achievement maksudnya ya, data prestasi itu tingkatnya terbatas, misalnya apakah harus tingkat nasional ataukah gimana? Nah, ini gimana Mister? Yang harus dicantumkan tuh dari tingkat apa sih Mister? Kalau kita punya achievement tuh misalkan kalau kita pernah ikut lomba antar RT kah atau antar RW kah misalkan? Kalau misalkan tingkat, ya kalau RT sih saya kira nggak perlu ya kalau RT. Mungkin tingkat kampus oke lah, nggak ada masalah. Masuk gini, misalkan kita punya 10 prestasi. Pilih aja yang mungkin cantumkan 5, kalau misalkan supaya simple, 5 yang paling baik, yang paling wah gitu ya, prestisius, yang paling amazing ya, interesting. 5 tersebut, apakah patokannya harus tingkat nasional? Nggak harus. Saya juga dulu prestasi saya itu tingkat antar kampus se provinsi pun saya cantumkan. Kalau memang misalkan hanya itu, nggak ada masalah. Yang penting nanti bisa dipertanggungjawabkan pada saat interview, karena biasanya akan ditanyakan di interview, gitu. Tapi ada batasan waktu nggak sih Mister? Misalkan kayak prestasi kita dapat kayak 5 tahun lalu gitu, masih ini nggak kompatibel nggak, atau masih berlaku nggak sih Mister? Ya betul tadi, bagus juga tadi. Kalau masa berlaku atau tidak berlakunya, saya nggak ada patokan apakah berlaku tidak berlaku. Hanya gini, sampaikan aja misalkan. Kalau waktu saya sih enggak sih. Waktu mungkin kalau pekerjaan is oke lah. Kalau prestasi mungkin dulu waktu kita, misalkan kita ini ingin daftar S3 ya. Kan pernah kita juara SMA, juara olimpiade. Internasional ya, internasional. Saya kira masih bisa, meskipun jauh kan. Bayangkan kalau kita daftar S2 berarti umur 27. Kita tamat SMA itu umur 17. 10 tahun kan? Mending dicantumkan aja. Lagi pula mungkin dilihat dari sisinya adalah di sisi dari prestisiusnya karena internasional. Tapi kalau misalkan tingkat kabupaten dan 10 tahun kemudian, 10 tahun yang lalu, saya kira carilah yang lebih menarik. Kalau patungan tahun enggak sih. Enggak. Yang penting ya. Kita move ke pertanyaan selanjutnya ya Mr. Akbar. Ini ada Miss Reza. Izin tanya, jika menuliskan skill menggunakan presentase atau statistik dengan pertimbangan pribadi itu bagaimana? Misalnya data scientist 75%, Microsoft Word-nya 100% ekspor. Mungkin Mister bisa menangkap maksud pertanyaan dari saya tangkap ya. Saya tangkap banget ya.
Karena kan pada dasarnya kan hampir semua teman-teman saya lihat ya, pekerjaan, CV pekerjaan itu mencantumkan. Saya selalu tanyakan ini dari mana? Ini 75%, dari mana 25%? Dari kemampuannya, bagaimana dia pengukurannya? Valid nggak pengukurannya? Masalahnya kalau kita lihat CV internasional, ya kita lihat CV teman-teman kita mahasiswa, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri yang ingin apply scholarship di luar negeri itu tidak mencantumkan bagan-bagan yang pie chart kan, ada pie chart itu skillnya di sini ini. Dia karena pertanggungjawabannya itu berat. Ini 75% dari mana? Itu akan ditanyakan juga pada saat di interview nanti akan lebih baik. Jadi bumerang, ya. Jadi bumerang. Mending buktikan aja dengan karya-karya tulis kalian. Tunjukkan bahwa saya pernah menulis ini. Itu karena untuk mengukur, untuk measurement ya, untuk pengukuran, untuk measure apakah kemampuan kalian desain 90%, apa kemampuan komunikasi kalian 75%, bagaimana tolak ukurnya. Beda ketika kita punya kemampuan bahasa Inggris IELTS ya, sama TOEFL, itu kan ada skornya ya. Itu pun kalau kita nggak mencantumkan kemampuan kita adalah excellent. Ketika kita punya skor IELTS, ya kita aja cantumkan skor IELTS kita, IELTS score, ya misalkan 8, terus aja 8, ya tidak bisa. Karena ketika kita mengangkat 75%, 95%, bagaimana tolak ukurnya? Akan jadi kurang ketika kita ditanyakan, tapi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Ikut aja yang saya bilang tadi, buat dia simple dan sederhana. Gitu. Oke. Thank you. Jadi kalau Mr. Reza mau menyantumkan presentase nilai harus dibarengi dengan proof-nya, yaitu sertifikasi ya, gitu ya Mr. Akbar, kalau memang ingin menyantumkannya. Kalau tidak ada berarti mungkin bisa di-skip dulu, kita buat dengan kata-kata, mungkin bisa diperbaiki kata-katanya. Kemudian ada Mr. Fatimah Haji. Izin bertanya, Mr., selain yang disebutkan tadi, ada nggak sih tips dan trik dalam membuat CV agar menjadi nilai plus kita dalam mendaftar beasiswa S2? Ada nggak, Mister, hal yang mungkin perlu dicantumkan? Oke. Apakah itu dari pengalaman ya? Ya, dalam pengalaman saya saja ya. Dan untuk yang saya cantumkan itu yang berdasarkan pengalaman saya dan di hasil diskusi dengan teman-teman. Namun saya yakin itu sangat cukup kok. Itu terlalu, malah itu banyak loh poin-poinnya. Penuhi poin-poin tersebut, insya Allah saya yakin itu udah menarik kok. Nggak perlu bawa fotonya harus cantik, harus tampan, nggak perlu harus ngedit apa, nggak perlu. Yang penting itu adalah itu tadi poin-poinnya, mulai dari pengalaman penelitian ya, pengalaman volunteer ataupun pekerjaan, jenjang pendidikannya itu. Yang malah sebenarnya adalah sekarang adalah bagaimana kita memperoleh banyak, apalagi masih muda-muda ini. Coba angkat tangan saya teman-teman yang angkat tangan, raise your hand, yang masih mahasiswa S1. Mahasiswa S1. Coba, di sini siapa yang masih maba atau mahasiswa S1? Raise your hand, everyone. Mahasiswa S1. Meskipun bukan maba, yang penting mahasiswa S1. Oh iya, banyak Mister, ada 7 orang. Lumayan. Dari ini Elvira ya nih, ya semua yang mahasiswa S1. Masya Allah, banyak. Oh, 9 sekarang. 9. Banyak ya, itu banyak kan teman-teman mahasiswa. Teman-teman, banyak kok kegiatan. Ini ya, saya sampaikan teman-teman. Sekarang bukan zamannya kita itu fokusnya di kampus kita aja. Banyak kok kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Banyak kok kegiatan-kegiatan teman-teman yang aktif di komunitas-komunitas di luar kampus teman-teman. Itu sangat mendukung loh. Ya, ada 2 hal yang paling teman-teman akan peroleh ketika kalian teman-teman beraktivitas ya. Yang bisa mendukung. Banyak kok komunitas-komunitas beraktivitas yang bisa sangat mendukung. Misalkan komunitas menulis. Teman-teman aktif itu. Itu bukan hanya pengalaman, bukan hanya ilmu yang kalian dapat. Itu juga bisa menjadi nilai plus sertifikat mereka untuk ditulis dalam CV teman-teman. Apalagi masih muda-muda, wajah teman-teman yang masih muda. Ya, yang masih mahasiswa. Perbanyaklah. Kalau bisa sekarang, apalagi online ya. Sangat mudah kok, sangat mudah sekarang terlibat komunitas itu bukan hanya di kampus kita, ya di luar kampus kita banyak kok. Karena sekarang kan kebanyakan komunitas itu base-nya adalah di virtual meeting. Nggak mesti kita harus tatap muka untuk berorganisasi, gitu teman-teman. Oke.
Semoga teman-teman nangkep ya jawaban dari Mr. Akbar. Ini kita move ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Mister, saya berminat buat mendaftarkan beasiswa LPDP. Nah, ada tips khusus nggak biar CV kita bagus? Apakah berbeda atau sama saja dengan CV yang lainnya jika ingin mendaftarkan beasiswa LPDP? Ini ya, apakah sama? Saya kira sih yang CV yang saya paparkan itu secara umum hampir sama. Jadi CV yang saya paparkan itu secara umum hampir sama. Hanya kalau di LPDP itu kan dia bukan dalam bentuk dokumen ya, tapi dia jadi form pendaftaran itu tidak lain adalah CV sebenarnya. Mulai nama, data pribadi kalian, pengalaman kalian, jenjang pendidikan kalian, itu. Dan itu tidak lain adalah hampir format yang saya tadi berikan. Format yang baik itu jenjang pendidikan tadi, pengalaman volunteernya, organisasinya, ya itu tidak jauh beda. Hanya saya sampaikan sekarang teman-teman bisa bertanggung jawab apa yang teman-teman tuliskan, terutama LPDP. Karena di LPDP apa yang teman-teman tuliskan akan ditanyakan pada saat interview. Saya yakin akan ditanyakan, meskipun tidak semua, tapi saya yakin pasti ada poin-poin yang ditanyakan. Gitu. Itu aja. Oke. Saya. Nah, ini Mister Next, pertanyaan ini paling sering banget dialami oleh para mahasiswa ya kalau berencana untuk membuat CV. Kak, saya agak bingung ini, nggak punya prestasi akademik, tapi non-akademik ada beberapa lomba. Tingkat nasional, terus saya di kampus banyak pengalaman, sertifikat sekitar 100-an. Jadi agak bingung mau cantumin yang mana. Jadi agak bingung mau cantumin yang mana. Itu semua kegiatan kampus non-akademis. Miss minta yang tanggapannya Miss gitu. Gimana Mister kalau kita mau punya 100 ya, sertifikat? itu tadi. Itu sertifikat banyak 100. Kalau saya sih nggak usah cantumkan semua, banyak banget ya. Mungkin kalau udah 100 ya mungkin kita ambil yang 20 ya, 20 yang terbaik. Ya. Yang misalkan atau tulis aja dulu, misalkan tulis aja sebagai daftar S2 untuk jurnalis, coba cari prestasi kalian yang berhubungan yang relevan dengan jurnalis ya. Karena terkadang kan S1 itu masih meraba-raba ya. Jujur saya dulu jurusan saya pendidikan matematika, tapi saya aktif di penelitian karya tulis. Alhamdulillah masih nyambung ya, karena manusianya juga akademik. Tapi ada teman saya pendidikan matematika aktif di jurnalis. Ada juga yang aktif di UKM seni, ya. Jadi tergantung nanti kalian mau daftar apa. Ketika kalian mau daftar jurusan ini, misalnya jurusan sains, berarti kalian tunjukkan prestasi-prestasi dalam bidang sains. Itu aja sebenarnya. Nggak usah bingung, kerjakan. Yang masalah itu kalau tidak dikerjakan, ya. Jangan terlalu banyak overthinking will die you, ya. Terlalu banyak berpikir akan membunuh kalian. Kerjakan saja, jangan terlalu banyak bingung, kerjakan. Dari 100 tersebut dipilih yang mana relevan, ya 20 udah banyak kok 20 itu. Yang itu saya paparkan tadi, yang penting kalian bisa bertanggungjawabkan, mau tidak mau teman-teman akan bertanggungjawabkan nanti pada saat di interview. Oke, Mister, mungkin ini kita jawab 3 pertanyaan lagi ya Mister, mengingat waktunya sudah mepet. Ini ada 8 pertanyaan baru. Saya coba bacakan ya, next pertanyaan. Izin tanya Mister, misalnya akan mendaftar studi lanjut S3, PhD ya berarti, pengalaman kerja yang dicantumkan yang masih ada kaitannya dengan pentingnya studi S3, kayak dosen atau peneliti gitu, karena pekerjaan sebelum-sebelumnya tidak relevan. Ini gimana Mister? Dari Mister Mozart Nurul. Bisa minta tolong secara langsung jelaskan, karena saya nggak berani jawab ini kalau saya nggak tahu. Coba mungkin Miss bisa unmute dulu. Iya, coba Miss Mozart Nuzul. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi misalnya gini kan, pekerjaan saya sekarang peneliti, dan peneliti itu kan dituntut untuk sekolah lagi ya, S3 gitu. Nah, kebetulan pekerjaan saya sekarang sudah sesuai gitu. Kalau dulu-dulu kan pekerjaannya kayaknya nggak penting gitu untuk sekolah lagi gitu. Nah, kalau misalnya mau daftar S3 itu, pekerjaan sebelum saya jadi peneliti itu perlu dituliskan atau enggak ya? Biar maksudnya untuk memperkuat CV kita gitu.
Bisa paparkan sebelumnya apa? Dulu sih kayak cuman Sebelumnya apa? mengajar tapi bukan dosen, cuman mengajar sekolah SD gitu-gitu. Oh ya, oke. Iya. Jurusan apa? Sekarang dosen di mana? Saya bukan dosen, saya peneliti Peneliti bidang di mana? pertanian di Kementerian Pertanian. Kementerian Jadi Pertanian. kalau dulu Oke. kuliahnya sih lebih ke peternakan S1, gitu masih. S1, Iya. S2? S1, S2-nya di Fakultas Peternakan semua di Universitas Diponegoro. Oke. Iya. Baik. Oke. Kalau saya sih nggak masalah sih kalau gitu karena kan yang sekarang kan udah penelitian, udah berhubungan dengan itu. Apakah dicantumkan juga mengganggu enggak juga sih? Apakah akan mendukung? Enggak menjamin juga akan mendukung. Tapi saya selama tidak banyak ya, mungkin 1 pekerjaan, 2 pekerjaan sebelumnya yang ingin dicantumkan meskipun tidak relevan, is okay bagi saya sih. Is okay bagi saya karena kalau saya sebagai interview ataupun mungkin yang menguji itu akan lebih cenderung ke pekerjaan Miss Mozart Mussolini. Karena kenapa? Itu akan yang digali oleh interviewer. Apalagi nanti teman-teman itu akan apa ya? Interviewer itu ketika teman-teman misalkan Miss Mozart ini ingin daftar apa? S3 di mana? Kalau pengennya sih bisa keluar negeri karena S1, S2 di dalam negeri. Jurusannya sama masih di animal nutrition, jadi lebih ke nutrisi ke hewan kayak gitu. Kampus target udah ada kampus target? Targetnya sih ya kalau nggak di Amerika pengennya di Eropa gitu, Mister. Sebenarnya kurang tepat kalau ditanya Amerika, harusnya lebih tepatnya di kampus. Nanti karena jangan sampai nanti interviewer bilang mau negara apa, karena patokan kita adalah bukan negara tapi kampusnya. Kira-kira udah ada kampusnya? Sudah di list sih karena kan di LPDP kan sudah ada beberapa list yang kampus untuk pertanian kayak misalnya. Berarti kamu udah punya NIDN ya? Bukan, peneliti nggak pakai NIDN, Mister. Bukan, nggak NIDN karena peneliti itu beda sama dosen. Ternyata bukan. NIP Ya, aja. saya masih ingat dosen. Ya betul. Ya betul. Saya kira kamu dosen. Saya kira. Iya. Saya kira kamu dosen. Oke, tadi peneliti ya. Iya. Nggak ada masalah sih. Hanya mungkin kamu harus cari lah apa gap antara kenapa kamu mesti lanjut S3 dan kenapa di luar. Karena kan karena kan pada dasarnya orang kita lanjut itu karena ada gap, ada masalah yang ditemukan kan. Ini loh pengalaman saya. Oh, ternyata pada saat pengalaman saya ini ada gap, ada masalah yang saya temukan. Dan saya ingin cari itu informasinya dan harus kuliah di luar negeri dan di kampus ini. Itu. Oh, gitu. Iya. Kalau CV Miss yang penting saat ini udah berapa lama jadi peneliti? Baru 2,5 tahun. Udah lama itu, lumayan. Ya. Sangat lumayan. 2 tahun itu udah termasuk sangat lumayan. Udah daftar aja. Iya, itu aja sih. Selamat ketua. Terima kasih, Mister. Ya. Oke. Suaranya nggak kedengaran. Your voice. Oke. Your voice, Miss. Sorry. Jadi ini mungkin ada satu lagi pertanyaan dari room chat dan satu lagi pertanyaan dari teman-teman yang mau open mic dan ngobrol langsung bersama Mr. Akbar. Tapi sebelumnya saya bacakan pertanyaan yang ada di room chat ya. Mister, ini ada dari Mr. atau Mrs. ya, ini Hasanah Tholib. Miss nanya dong, saya guru bahasa Inggris dan berniat daftar LPDP Master di luar negeri dengan jurusan yang related to English Education. Nah, saya punya pengalaman ngajar SM3T, Sarjana Mendidik di Daerah 3T. Program dari Kemendikbud selama setahun di Papua dan ditempatkan di SD yang membutuhkan guru. Kalau saya masukkan di CV, kira-kira besar enggak ya pengaruhnya? Ya. Siapa? Bisa bicara? Bisa ngomong, kita diskusi aja. Bisa sana silakan open mic. Nanti Mr. Akbar akan kasih feedback langsung. Lebih nyaman loh kalau ada nggak Miss Razana masih bergabung nggak bersama kita? Masih tuh. Iya, kayaknya udah ini deh Mister. Di sini Hasanah Tholib. Hasanah ini
Orang Makassar ya? Hasanah Talib ini. Mr. Hasanah, are you Makassar Miss? Yes. Oh, jangan sampai ini anak dosen saya ya? Ya, anak Pak Talib ya? Bukan Pak, saya bukan. Kebetulan tinggal di Kolaka. Kolaka. Sekarang. Mirip nama anak dosen saya. Saya doakan. Dan apa tadi, S2 atau S3? Mister, mau ngambil S2 kayaknya Missnya. Jadi gini, itu bagus banget sih sebenarnya kalau SM3T, apalagi di Papua ya. Kalau LPDP itu nilai plus banget. Ya, nilai plus banget. Karena kenapa? Karena kamu udah ada jiwa pengabdiannya. Pada dasarnya sebenarnya kalau LPDP, saya bicara LPDP ya. LPDP itu adalah mencari orang yang mau ketika pendidikan mengabdi. Apakah sangat perlu dicantumkan SM3T? Sangat perlu. Sangat perlu. Apalagi LPDP itu sangat dibutuhkan. Karena Hasanah ini termasuk orang yang sudah terbukti bahwa udah mengabdi untuk Indonesia. Karena kan pada dasarnya LPDP itu mencari orang yang integritas, orang yang loyal. Ketika disekolahkan, dia balik ke Indonesia dan dia mengabdi. Apakah sangat perlu? Sangat perlu. Ya, itu aja sih. Hasanah Talib, ada pertanyaan lagi? Mungkin ada satu kesempatan lagi bertanya untuk teman-teman yang bergabung pada hari ini, tapi melalui open mic langsung ya. Nanti Mr. Akbar akan jawab secara interaktif dengan teman-teman. Satu orang penanya lagi. Nah, sambil nungguin teman-teman satu orang bertanya, saya mau sebutkan lagi ya, Mister 5 orang yang nanti akan dapat feedback langsung dengan Mr. Akbar. Untuk Mr. Ilham, Mr. Dwi Langgeng, Miss Tika Ayu, Miss Dita Aditya Nugraha, dan Miss Safitri. Nanti bisa langsung membuat CV pribadinya dan kemudian submit ke admin kami, karena Mr. Akbar akan nanti langsung berikan koreksi atau feedback langsung untuk CV yang telah dibuat gitu. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin Mr. Akbar bisa langsung meninggalkan tempat. Terima kasih untuk waktunya. Tadi sudah sharing-sharing ilmu membuat CV. Untuk teman-teman yang bergabung. Oke, terima kasih. Oke, sampai ketemu. Saya doakan mudah teman. Saudara teman-teman semua, kita sama-sama berjuang. Saya juga masih berjuang teman-teman untuk S3 beasiswa, karena juga saya mau mencoba beasiswa selain LPDP. Sama-sama berjuang. Saya yakin teman-teman ini masalah waktu aja. Saya yakin teman-teman punya kesempatan besar. Ini hanya masalah waktu. Siapa yang mampu konsisten hingga mencapai target tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 36 yang bergabung, saya mau kasih pengumuman sedikit saja sebelum teman-teman nanti meninggalkan room Zoom meeting ya. Jadi ada titipan dari Miss Dijah yang biasanya ngobrolin masalah program ini, tapi berhubung Miss Dijahnya lagi sibuk, saya wakilin ya. Jadi tadi kan ada 5 orang yang sudah saya sebutkan, di mana 5 orang tersebut nanti akan dapat feedback langsung hasil CV yang telah dibuat. Nah, kalau teman-teman ingin atau ingin juga dapat feedback langsung dari Mr. Akbar, teman-teman bisa langsung join di program kami, yaitu complete offline dan online kelas bahasa Inggris dari Flip English School Pari, di mana teman-teman nanti satu kali daftar akan mendapatkan berbagai macam free access, baik program online maupun program offline. Oke, izin saya share screen ya. Nih penjelasan sedikit aja. Jadi, you guys have to get ready to know kalau kamu cukup bayar 1 kali saja dan kemudian kamu bisa dapat akses belajar bahasa Inggris selama 1 tahun penuh durasi waktu belajarnya di Flip English School Pari, baik akses program online maupun program offline. Kemudian selain dapat akses program online, maksud saya nanti teman-teman juga akan mendapatkan bonus belajar 1 bulan di Kampung Inggris Pari secara langsung. Jadi teman-teman nanti berkesempatan untuk datang ke sini, gabung sama Flip English School Pari, melakukan proses kegiatan belajar mengajar, nanti ketemu aku juga di camp perempuan kalau teman-teman bergabung. Kemudian kalau teman-teman yang gabung di program ini nanti program online yang bisa teman-teman akses, ada berbagai macam program, ada Basic English, ada Mastering IELTS, Mastering TOEFL yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian juga dapat free access complete scholarship guide atau mentoring beasiswa dari Mr. Akbar. Kemudian nanti juga dapat free access short course TOEFL dan IELTS setiap 2 pekan sekali dan speaking easy dengan tutor kami.
Juga nanti teman-teman akan digabungkan dalam English Study Club yang kita punya baik dari Telegram maupun Facebook ya Miss Dijah ya. Ini nih contoh kegiatan yang biasanya kita lakukan di Flipping English Club. Nah, kalau di other facilities you will get, selain bergabung dalam English Study Club, nanti teman-teman juga akan dapat gratis e-book yang related dengan pelajaran yang teman-teman akan dapat dan mendapatkan feedback secara langsung dari tutor kami. Dan yang paling penting, teman-teman nanti akan dapat free access belajar secara langsung di Kampung Inggris Paris selama 1 bulan. Lamanya ini contoh-contoh kegiatan yang sudah sering kita lakukan ya. Ada speaking night, teach night, terus ada dinner bersama, kemudian ada kegiatan outdoor lainnya. Ini our online activities, jadi ini aktivitas online kita yang selama ini sudah kita jalankan. Ini ada Mr. Demas, ini ya, kursusnya ada Mr. Dimas. Mr. Dimas ini salah satu tutor basic English. Kemudian ada Mr. Ahmad yang sering kalian jumpai di program short course IELTS. Kemudian ada Miss Dijah yang sangat cantik, menjelita. Kemudian ada Mr. Akbar tentunya. Kemudian ada Mr. Demas yang punya band score IELTS 7.5. Kalau teman-teman berminat langsung aja chat nomornya Miss Nela di 0812 800 172 atau langsung klik link yang tertera di bio Instagram kami. Nanti kalian akan langsung diarahkan ke official website kami. Di situ teman-teman bisa langsung lihat berbagai macam program belajar yang kita punya. Nah, di situ teman-teman bisa langsung baca-baca, kenali programnya, disesuaikan dengan targetnya. Dia yang berminat bisa langsung chat admin karena nanti kita akan kasih petunjuk-petunjuk teman-teman untuk cara pendaftarannya. Gitu aja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk 45 partisipan yang hari ini bergabung. Semoga ilmu yang di-sharing oleh Mr. Akbar dan saya bermanfaat. Terus pantengin Instagram Flipping English Club Pare karena nanti minggu selanjutnya kita akan membahas tentang how to write interesting motivation letter. Jadi stay tune terus. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next class. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye semuanya. Salam. Thank you. Sudah